Oke teman-teman, terima kasih ya. Ini sudah berkumpul bersama ya, meluangkan waktu ya bersama ya. Mungkin ini ada informasi yang perlu saya sampaikan terkait dengan yang namanya Pak Sylvester selaku klien daripada saya. Oke, Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, apa yang mau ditanyakan oleh rekan-rekan wartawan? Tidak hadiran di pengadilan beberapa kali itu apakah benar sakit? Artinya begini, ketika yang bersangkutan tidak hadir dalam peradilan, ketika mengajukan yang namanya PK, jadi untuk perkara pidana PK itu boleh dilaksanakan atau diajukan sebanyak 5 kali. Sehingga yang kemarin itu memang adanya sakit yang mengakibatkan tidak bisa hadir, kemudian PK tersebut telah kami cabut. Oke, teman-teman, telah saya cabut, kami cabut ya, rekan daripada saya telah mencabut dan sekarang kami menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kami berencana untuk mengajukan lagi PK kedua. Ya, untuk perkara pidana saya jelaskan boleh 5 kali. Jadi tidak ada hambatan kalau itu. Oke, selanjutnya apa lagi? Bang, tapi kemarin kan dari Kajari Jaksa katanya masih mencari Sylvester itu sudah berkomunikasi belum dengan Kajari Jaksa? Nah, saya telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Kejari Jaksel. Oke, jadi karena kita akan mengajukan PK kedua. Jadi kita sudah berkomunikasi, yang artinya komunikasi kami itu mengajukan permohonan tidak dilaksanakan eksekusi karena perkara ini sudah kadaluarsa. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan kami akan ajukan upaya hukum terhadap Kejari Jakarta Selatan. Memang sakit apa sih Pak? Nggak bisa keluar? Enggak. Sudah kadaluarsa Bang. Nggak perlu lagi kita mengulur waktu sebenarnya. Cuman secara hukum, ya kan, turunan dari namanya eksekusi pasal itu adalah putusan. Sehingga untuk melaksanakan putusan itu kita harus mengajukan PK kedua. Seperti itu. Jadi kita sekarang masih menghilang dari publik itu, Bang. Ya, kalau terkait menghilang dari publik itu saya belum bertanya kepada yang bersangkutan kenapa menghilang, ya kan? Tapi mungkin ada beban ya, ada mungkin secara batinnya mungkin ada pemahaman yang berbeda dari kami. Ya kan, kalau kita lawyer kan hanya memberikan pandangan hukum. Sementara mungkin orang yang mengalami masalah kan mungkin ya, menurut saya dia punya pandangan berbeda. Seperti itu. Untuk sakit yang diderita apa sih sebelumnya kan pengadilan bilang sudah diterima, suratnya juga tidak jelas. Ya, terkait dengan pengadilan PK pertama itu ya. PK pertama itu kan telah kami cabut sebenarnya. Kalau terkait sakitnya saya kan nggak ngikutin ya di rumah sakit mana dirawatnya, tidak sempat saya ngikutin gitu. Masih di Jakarta. Pasti di Jakarta, nggak kemana-mana kok. Saat ini di rumahnya di Jakarta, apa di? Saya belum berkomunikasi secara langsung, ya kan. Masih 2 minggu yang lalu saya komunikasi, tapi saya nggak. Itu kan personal ya, artinya saya nggak juga harus bertanya di mana dan segala macamnya. Karena itu ada kandungan personalitasnya, sehingga menurut saya pokoknya terhadap upaya-upaya hukum kita sudah lakukan seperti itu. Ada yang menyebut tinggal lagi menetap di Solo di sekitar rumah Pak Jokowi. Ya, kalau terkait dengan pergi ke Solo mungkin ada agenda dari dia kan ketua salah satu organisasi Soulmate ya, ketua Soulmate. Ketua Soulmate ini kan kebanyakan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap UMKM. Sehingga saya rasa itu adalah ya kegiatan-kegiatan yang memang harus dilaksanakan oleh Soulmate. Kunjungan-kunjungan ke daerah itu memang harus dilaksanakan oleh ketua Soulmate. Seperti itu. Ada lagi? Siap. Terima kasih. Selama ini kan belum dilaksanakan eksekusi. Ya kalau penasihat hukum itu silakan pendapat. Tapi sebagai penegak hukum yang baik, ya sesama kita menegakkan yang baik, tolonglah. Kalau bisa bantulah dihadirkan, katanya kan ada di Jakarta ya. Bantulah penegak hukum, bawalah ke kita. Itu aja lah. Terus sejauh ini dari pihak Kejagung sendiri atau Kejaksaan Negeri Selatan itu udah komunikasi dengan PH-nya belum? Sedang berusaha untuk menghadirkan yang bersangkutan. Itu aja. Dia masuk DPO nggak sih?
Sebelum ini mah kita belum ini dulu. Belum ya? Belum. Cuma kendalanya apa Pak sampai belum dieksekusi? Kita tunggu aja deh. Kita mencari juga. Itu langkah-langkah nanti yang jelas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan. Kenapa nggak dijadiin DPO aja tuh orang Pak? Ya, nanti itu punya strategi sendiri lah. Tapi dari kendalanya apa sih Pak yang menjadi kendala sehingga sampai saat ini belum dilakukan eksekusi? Sudah dicari tapi belum ketemu. Pak, kalau dari penyidikan kalau seperti ini tuh mungkin ada indikasi dugaan perintangan nggak sih Pak dari kuasa hukumnya karena tidak mau membantu penegakan hukum untuk eksekusi itu? Sementara kan cuman kita dengar kan yang bersangkutan katanya bilang sudah ada kan di Jakarta. Tolong bantu aja kalau memang betul ada dihadirkan. Alamat termasuk identitas termasuk alamat yang bersangkutan itu penyidik pasti sudah mengantongi gitu Pak. Apakah sudah ditindaklanjuti? Perkara ini bukan penyidikan lagi, sudah eksekusi jaksa eksekutornya. Yang jelas jaksa eksekutor sudah berusaha mencari yang diduga ada yang bersangkutan itu. Informasi dari jaksa eksekutornya di Kejari Jakarta Selatan itu. Ada kemungkinan yang membantu pelarian ya Pak? Ya? Sejauh ini ada indikasi yang membantu pelarian? Sampai saat ini belum. Ya, tanggapan saya terkait dengan tidak atau belum ditahannya Saudara Sylvester Matutina oleh Kejaksaan Agung itu sama saja merendahkan marwah dan martabat penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kami ya beserta masyarakat yang terwakili oleh suara saya ini ya menghendaki untuk segera agar Sylvester Matutina ya ditetapkan dalam daftar pencarian orang sehingga masyarakat bisa membantu untuk dalam upaya penangkapan saudara Sylvester Matutina yang telah inkrah hukumannya 1,5 tahun penjara. Kami juga ya menyarankan agar para relawan Jokowi yang kemarin mendesak agar kami ditetapkan atau segera ditetapkan sebagai tersangka juga mendukung upaya penangkapan dan penahanan saudara Sylvester Matutina agar prinsip equality before the law bisa ditegakkan di negara kita yang tercinta ini. Terima kasih. Horas. Jadi tanggapan saya terhadap statement kubu Sylvester Matutina sebagai berikut. Yang pertama, daluarsa pelaksanaan putusan itu bisa ditinjau pada pasal 84 ayat 2 junto pasal 78. Apa substansinya? Jadi daluarsa itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah sepertiganya. Kenapa? Karena Sylvester Matutina itu divonis dengan pasal 311 KUHP yang ancaman pidananya 4 tahun. Jadi dihitung berdasarkan ancaman pidananya, bukan vonis untuk Sylvester yang 1,5 tahun. Karena Sylvester diancam dengan pidana 311 KUHP di atas 3 tahun, yakni 4 tahun, maka daluarsa penuntutannya itu 12 tahun. Sementara dalam pasal 84 ayat 2, daluarsa pelaksanaan putusan itu daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Berarti 12 tahun ditambah 4 tahun, 16 tahun. Perkara Sylvester itu 2019 inkrah, jadi belum sampai 16 tahun, sehingga sampai hari ini menjadi kewenangan jaksa untuk mengeksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak daluarsanya kasus ini kan dibuktikan dengan perintah Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Ketiga, dalih-dalih yang diajukan oleh kubu Sylvester sebenarnya semua sudah terpatahkan ya, dari minta amnesti, dari PK, dari upaya-upaya dan terakhir mau PK kedua. Tapi kami tegaskan kembali lah bahwa PK itu tidak menghalangi eksekusi, dan jelas negara tidak boleh kalah dengan Sylvester Matutina yang sudah berstatus sebagai terpidana. Dan menurut saya justru kubu Sylvester ini malah mengejek ya institusi negara melalui institusi kejaksaan ya. Karena menurut kubu Sylvester Matutina
dirinya itu masih ada di Jakarta. Artinya kalau masih ada di Jakarta, apa yang menjadi hambatan bagi jaksa, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sudah diperintahkan oleh Jaksa Agung untuk mengeksekusi, kok tidak bisa mengeksekusi? Bahkan melalui sejumlah kuasa hukumnya, seolah-olah Sylvester Matutina ini ya mengejek, meledek, ya, menantang Jaksa Agung, seolah-olah Jaksa Agung itu memerintahkan untuk mengeksekusi, itu keliru, nggak benar. Ini kan hancur negara hukum kita kalau seorang yang sudah terpidana, sudah inkrah pun tidak bisa dieksekusi dengan berbagai dalih. Sekali lagi, kami berharap negara hadir untuk menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum, untuk menegaskan bahwa wibawa negara tidak boleh kalah oleh seorang terpidana, untuk menegaskan bahwa masih ada keadilan di tengah masyarakat yang bisa diperjuangkan melalui institusi penegakan hukum. Kalau Sylvester Matutina tidak segera atau tidak kunjung dieksekusi, maka ini akan meruntuhkan wibawa hukum, sebab masyarakat akan merasa tidak adil, ya. Jadi tidak perlu membawa perkara ke proses hukum, sebab kalaupun sampai proses di proses hukum dan sudah divonis sampai inkrah, tetap saja tidak bisa dieksekusi. Dan ingat, masalah dengan Pak JK itu sudah selesai. Jadi dimaafkan atau tidaknya tidak berpengaruh lagi, karena ini prosesnya sudah inkrah, sudah putusan. Kecuali pada proses prajudifikasi atau pra penuntutan, Pak JK keluarganya memaafkan, nah itu bisa menghentikan penuntutan sehingga jaksa bisa menghentikan kasus. Tapi ini sudah inkrah, dan berulang kali ya perwakilan dari Pak JK, misalnya mantan Menkumham Pak Hamid Awaludin, menegaskan tidak ada itu perdamaian-perdamaian dengan Pak JK atau keluarga Pak JK. Jadi sekali lagi, kubu Sylvester Matutina ini seolah-olah merendahkan bukan hanya marwahnya Pak JK, bukan hanya marwahnya masyarakat, tapi bahkan wibawa negara diinjak-injak dengan tidak segera ditangkapnya Sylvester. Bahkan Sylvester merasa lah dia sudah tidak perlu ditangkap lagi, begitu kira-kira, karena dianggap sudah daluarsa. Jadi janganlah ya republik ini dengan 285 juta penduduknya dibuat bodoh oleh kubu Sylvester Matutina. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.